Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dalam kesempatan ini, saya kembali ingin berbagi kepada sahabat beriman semua tentang 6 ciri-ciri sholat bersama setan, yang insya Allah ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan seperti itu. Untuk itu, tonton terus video ini sampai akhir agar sahabat beriman bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan. Sahabat beriman, beruntungnya bagi orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Dalam menjalankannya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit sekali kita bisa beribadah dengan khusyuk. Itu disebabkan karena setan selalu mengganggu kita. Setan tidak ridho kalau seorang hamba khusyuk dalam sholatnya. Dalam sumpahnya, setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan selalu mengganggu siapa saja yang ingin beribadah kepada Allah. Beragam tipu daya akan mereka lancarkan untuk menyesatkan manusia. Di antara tipu daya setan, datangnya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholat yang mereka dirikan tidak sempurna. Bahkan setan cenderung mengajak manusia untuk meninggalkan sholat. Berikut ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sholat bersama setan. Yang pertama adalah orang yang was-was dalam niat. Niat adalah pondasi utama dalam melaksanakan sholat. Seringkali setan melancarkan aksinya dengan cara membuat pikiran kita was-was, merasa tidak yakin dengan niat yang telah diucapkan, sehingga terus mengulang-ulang niat. Sehingga hal tersebut akan memecah konsentrasi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang tidak khusyuk. Yang biasa kita rasakan dalam menjalankan sholat adalah susahnya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan godaan setan yang memunculkan berbagai urusan dunia, sehingga pikiran kita terpecah kepada hal tersebut. Yang ketiga adalah orang yang merasa ragu, buang angin. Perasaan yang tidak menentu sering sekali terlintas di hati kita ketika kita menjalankan sholat. Tidak terkecuali ketika kita merasa telah buang angin. Ini adalah salah satu tipu daya setan. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khair Ahmad, bahwa Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan salatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Riwayat Khair Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan sangat pintar dalam mengalihkan perhatian seseorang, sehingga seseorang yang sedang sholat pun tidak akan bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tipu dayanya, setan mencuri perhatian manusia dengan membuat seseorang menengok ke sana kemari, banyak bergerak,
dan selalu terbayang hal-hal yang biasa dia kerjakan. Yang kelima adalah orang yang salatnya tergesa-gesa. Hal yang sangat dilarang ketika sholat adalah tergesa-gesa dalam sholatnya, sehingga tidak mendapatkan kenikmatan dari setiap rakaat yang dilakukan. Hal ini pun tidak luput dari sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri salat itu?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Riwayat H.R. Ahmad. Yang keenam adalah wanita yang saat ke masjid menggunakan parfum. Memakai wangi-wangian bagi wanita yang ke masjid adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Riwayat H.R. Muslim. Setan tidak akan ridho kepada siapa saja yang ingin beribadah kepada Tuhan. Dengan berbagai cara, mereka mengalihkan perhatian kita dari khusyuknya beribadah. Di antaranya, mereka selalu membuat kita lupa akan sesuatu sebelum kita sholat. Tetapi ketika menjalankan sholat tersebut, setan memunculkan tipu dayanya dengan memunculkan pikiran yang mengarah kepada hal yang kita lupakan tadi. Dan hal yang demikian itu adalah salah satu ciri-ciri salat bersama setan. Semoga dengan kita mengenal bagaimana cara setan mengganggu kita dalam sholat, kita semua bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Untuk itu, hendaklah ketika kita mau melakukan sesuatu, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk, agar dalam menjalankan ibadah kita lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.